Subscribe coy. Pencet loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Wa qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin. Segenap alimul ulama, para kiai, asatidz wal ustazah, segenap para tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintah setempat, bil khusus guru kita tercinta yang alhamdulillah hadir bersama kita, Hadratus Syekh Al-Habib Al-Aidrus. Mudah-mudahan beliau senantiasa dikasih sehat walafiat, panjang umur, dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membentuk kita dan mengarahkan kita menjadi manusia yang senantiasa ta'abbud kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sehingga kita menjadi manusia yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Takzim kita malam ini kepada orang tua kita, Ibu Lurah Kelurahan Pondok Pucung, yang mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kekuatan, kesabaran dan ketabahan, ngebimbing kita jadi masyarakat Kelurahan Pondok Pucung yang senantiasa hidup rukun, damai, bersahaja, selalu bergotong royong, berdampingan dengan saling hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya, agar terbentuk sebuah masyarakat madani, masyarakat yang takwa, yang dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita di majelis taklim, guru-guru kita di lembaga, kita doain beliau-beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat beliau kita dapat pancaran keberkahan melalui ilmunya, dan kita dikasih maunah oleh Allah dari keulamaannya. Amin ya rabbal alamin.
segenap para bapak ibu, malam ini mungkin barangkali di Kelurahan Pondok Pucung maulid terakhir. Karena emang bulannya udah habis. Robiul Awal udah kemana tahu, Robiul Tsani udah assalamualaikum. Ini peringatan maulid Nabi agak sedikit lucu. Kenapa? Karena yang namanya maulid itu memperingati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan maulud. Kalau maulud kita lagi memperingati yang dilahirkan, yaitu baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau malam ini kita bikin maulid salah. Yang benar bikin maulud, karena memperingati pribadi Nabi yang dilahirkan. Enggak perlu Robiul Awal, enggak perlu Robiul Tsani, kapan baik boleh. Nempatin rumah kita bikin maulud silahkan, acara buntingan bikin maulud silahkan, nyunatin bikin maulud silahkan, mau acara walimatul arus pernikahan bikin maulud monggo. Makanya malam ini acaranya maulud memperingati beliau Nabi yang dilahirkan. Kapan itu beliau Nabi dilahirkan? 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Al-Fil, tahun gajah. Kenapa? Karena pada saat itu ada seorang gubernur dari Abyssinia di kota Yaman bagian utara yang cemburu, iri, hatinya dengki ngelihat Baitullah didatangi oleh setiap umat dari penjuru dunia. Ini al-ihwal, contoh buat manusia bahwa manusia itu kalau udah dengki sama orang, apapun bakal dilakukan demi kepentingan pribadinya, bagaimana caranya menjatuhkan orang lain yang dia tidak sukai. Makanya penyakit dengki, penyakit syirik, penyakit yang Allah paling kagak suka. Itu gubernur Yaman jabatan udah punya, duit melimpah, dengkinya kagak tanggung-tanggung, bukan sama manusia. Dia dengki sama Baitullah, berarti benci sama yang punya Baitullah. Siapa? Allah. Kalau benci sama pribadi Nabi wajar, manusia dengan manusia. Tapi kalau manusia benci kepada Al-Khaliq kurang ajar. Setuju? Kita nih hidup butuh sandaran. Kita butuh tempat meminta, tempat perlindungan. Siapa? Yang Maha Besar, Allah. Hati kita benci sama Allah, berarti manusia udah kemangatan hidup di alam dunia. Itu gubernur Yaman sama, kagak suka banget ngelihat Baitullah didatengin oleh setiap manusia dari penjuru dunia, diputerin, ditawafin. Dia kirim pasukannya dengan kendaraan gajah. Dia pengen hancurin itu Baitullah, dia mau buat lagi di sana. Ceritanya begitu tuh. Cuman yang jadi masalah perlu kita bicarakan malam ini, kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh segenap alam dan makhluk Allah. Ini yang luar biasa. Istana-istana Yahudi di Persia hancur roboh dengan sendirinya. Api Majusi yang gak pernah mati padam seketika. Matahari redup, angin stop berhenti, berganti dengan lambaian. Seluruh makhluk riang gembira. Kenapa? Lahir di alam dunia rahmatan lil, rahmat segenap alam. Ada yang tanya, ngapain sih kita kudu gembira dengan rahmatan lil alamin? Kalau bukan karena rahmatan lil alamin, kita kagak bisa hidup kayak begini nih ini malam. Setuju? Berkat rahmatan
rahmatan lil alamin. Ibu semuanya hidup di alam dunia bahagia, sejahtera, kecuali yang kurang syukur. Apa yang kagak diberikan oleh Allah dengan rahmatnya baginda Rasulullah? Kesulitan ditanggung oleh baginda Rasulullah. Tengah malam beliau berdoa sama Allah, ya Rob, biarkan kesulitan itu untukku, tapi mudahkan untuk umatku. Pernah kita ngedoain baginda Rasul biar kesulitan kita yang tanggung? Kagak pernah, bener. Tapi Rasulullah berdoa kagak tanggung-tanggung, minta sama Allah semua kesulitan jatuhkan kepada pribadinya, mudahkan bagi seluruh umatnya. Itu namanya rahmatan lil alam. Cuman kita ini kurang syukur. Kita kurang syukur. Kagak punya duit, frustasi, sakit, gusar. Bener Pak? Ngaji tiap hari, di mana majelis taklim mah dateng, tapi syukur dengan nikmat Allah lupa. Dasar mah ada seorang laki-laki nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, di alam dunia ini yang terbaik apa? Jawaban baginda Rasul cuma satu, syukur kepada Allah. Orang yang syukur kepada Allah, insya Allah hatinya legowo. Orang yang syukur kepada Allah, insya Allah hatinya tentram. Orang yang syukur kepada Allah, hidupnya damai. Miskin harta, enggak punya apa-apa, kalau syukur insya Allah bakal bahagia. Amin ya Rabbal. Kita kan kadang-kala kalau ngukur bahagia itu banyak duit, banyak harta, betul? Dasar mah tanpa kita ketahui ibu, banyak banget orang yang banyak hartanya tapi kagak bahagia. Uangnya miliaran, otomatis urusannya di alam dunia ratusan. Setuju? Kagak mungkin orang banyak duit kalau bukan seorang ekonomi. Seorang ekonomi udah pasti banyak urusannya. Jangan jauh-jauh ini malam, ibu kita Bu Lurah, beliau punya jabatan jadi lurah, tapi urusannya luar biasa, betul? Diundang ke majelis taklim, sibuk, benar? Atasan manggil rapat, rakyat di bawah minta dihadirin, kagak datang. Habis dicap yang kagak-kagak, betul kagak? Bu Lurahnya payah. Diundang maulid Nabi kagak datang, kagak hobi sama maulid doh. Kita selalu berburuk sangka, benar? Urusannya banyak. Beliau datang juga, ini maulid malam-malam, beliau perempuan, dihadir-hadirin juga, disempet-sempetin nyampe kemari. Artinya bagaimana? Sibuknya luar biasa. Orang macam kita yang jadi rakyat biasa ini yang paling beruntung. Waktu kita yang senggang banyak, yang ngundang kagak ada, hidup tiap hari cuman di dapur sama di depan rumah, bener? Waktu kita buat ibadah, takarrub kepada Allah jauh lebih banyak lagi. Cuman sayangnya kita nggak pernah bisa manfaatin. Bener kagak? Di rumah mah tiap hari, tapi nggak ngapa-ngapain. Yang diurusin Bu, cuman dapur doang sama pantat dandang. Item cuci, bakar lagi, item lagi, cuci, bakar lagi. Ya Bu ya. Lari ke depan, sapuin, pel. Ntar lagi sapuin, pel. Sapuin, pel. Kagak siang, kagak sore, dapur lagi, dapur lagi, dapur. Betul ya Pak ya? Kita juga sama Pak.
berangkat kerja, pulang, besok berangkat kerja, pulang, ngeluh, capek. Benar. Waktu kita banyak banget dibuang-buang. Waktu kita banyak banget disia-siain. Mau ia manfaatin sekali-kali di rumah, dari belakang ambil wudhu, di ruang tengah lempar sejadah, duduk di situ sambil nungguin tamu datang numpang ngopi, sambil nungguin air panas mendidih, Pak, sambil nungguin capek hilang, sambil nungguin ayam tetangga di depan berak lagi. Duduk aja dulu. Duduknya kita di atas sejadah ngikutin sholat. Sholatnya 5 waktu, duduknya cuma 5 kali. Benar begitu? Benar begitu? Subuh kita sholat, zikir sebentar, waktu masih gelap buta, kita ribut sama kopi. Mau iya sekali-kali lama-lamain duduknya di situ. Mau iya lama-lamain duduknya di atas sejadah, banyakin zikir sama Allah. Toh zikir nggak dikasih syarat, zikir nggak dikasih rukun. Kalau ini kita lupakan, terus kita minta sama Allah ridhonya, pengen masuk surga, ngandelin sholat 5 waktu yang kita kerjain, kayaknya orang Pondok Pucung saya jamin kagak ada yang masuk surga. Bu, kalau ngukur pakai sholat, saya yakin ibu-ibu Pondok Pucung kagak ada yang masuk surga. Malam ini kita ngomong yang bener dah. Sholat sebentar tapi kerjaannya susah. Satu, kudu ada syarat. Yang kedua, kudu pakai rukun. Yang ketiga, kudu sempurna wudunya. Yang kelima, puncaknya kudu khusyuk. Tanya, siapa di Pondok Pucung yang sholatnya khusyuk? Yang ustajahnya, yang ustadznya, mohon maaf, hakikatnya sholatnya sama, paling banter khusyuknya pertengahan Fatihah, udah paling jago itu. Bener kagak? Bener gak Pak? Ini kita main jujur-jujuran aja nih, jujur-jujuran aja. Selama kita masih jadi orang awam, sholat kita sampai kesempurnaan dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum, berat untuk sampai 100%. Kalau bicara sholat orang Pondok Pucung, siapa yang kagak bisa? Bocah kecil juga paham. Benar. Tapi begitu kita kerjain Allahu Akbar, baru kita takbiratul ihram, baca doa iftitah, otak kita udah ngayang kemana-mana, hati udah segala apa baik kita sebut. Setuju? Ditambah lagi bapak-bapak sholatnya berjamaah, imamnya baru keluaran pesantren, hafalan Qurannya banyak, dibaca panjang banget, makmum berantakan di belakang. Setuju? Jangan dibilang kalau imamnya bacaannya bagus, panjang ayatnya terus hebat, sholat malah kagak bener bang. Nabi ngajarin sama kita, ambil yang mudah, persingkat waktu sholat kamu. Kenapa? Kalau kamu jadi imam, kamu aktif. Jangan kata cuma 10 ayat, 20 ayat, Al-Baqarah kamu baca 3 juz, nggak jadi masalah. Kenapa? Imam aktif, makmum pasif. Makmum pasif. Begitu baca Fatihah selesai, udah kagak ada bacaan lagi, imam masih lama, nganggur makmum. Dalam kondisi nganggur, habis mau kecamuk di otaknya apa baik keingetan. Betul apa betul? Makanya sekali-kali ustadz suruh jadi makmum, biar ngerasain tuh ustadz enak kagak. Betul nggak? Kita baca doa nih, yang mimpin doa aktif Pak. Dia baca doa semua hafalannya dia baca. Orang masya Allah ngaminin berat,
dia enak. Jamaah babak belur. Makanya begitu imam pimpinan lagi baca doa, makmum di belakang ngangkat tangan aja udah pegal. Saking capeknya itu tangan ditaruh di atas dengkul. Kenapa? Karena pasif. Kita sholat ikutin aturan fikih yang diajarkan oleh ulama-ulama kita untuk sampai kesempurnaan. Buat orang macam kita jauh dari kesempurnaan. Kenapa? Enggak ada di antara kita yang paling khusyuk, betul. Sekalinya ada kita lagi khusyuk banget dikasih oleh Allah, lagi enak banget sholat kita. Kapan bilangan rokaat hilang? Dalam hati kita ngomong ini sholat udah 3 rokaat, apa udah 4 rokaat? Karena kita terlalu khusyuk, betul. Makanya orang awam itu sholat jangan khusyuk-khusyuk banget. Kenapa? Takutnya kalau khusyuk-khusyuk banget rokaatnya lupa melulu. Johor dikerjain cuma 3 rokaat langsung salam. Biasa-biasa aja jadi manusia mah. Karena saya ngomong sama anak muda jadi manusia dengerin kata guru, tapi jangan overacting. Monggo jadi anak yang soleh yang taat ibadah kepada Allah, ngedoain orang tua, tapi enggak usah belagu-belagu so alim banget. Ini kadangkala kita ngeliatin lucu banget zaman sekarang, betul. Orang ngejogrogin tampangnya menjohirkan menjadi orang yang soleh. Asal pakai sarung, bajunya koko, pecinya nggak pernah dilepas, soleh. Bener begitu? Tasbih di tangan kagak dilepas-lepas. Ngopi di kafe, tangan masih megang tasbih. Kondangan masih nenteng tasbih. Itu bukan soleh, itu kelaguan. Saya kasih tahu sama bapak ibu, kalau memang bawa-bawa tasbih itu jadi orang soleh, ini malam saya boleh nyombong, sayalah orang paling soleh. Kenapa? Karena saya tidak pernah meninggalkan tasbih saya, karena tasbih saya gantungan kunci motor saya. Kalau saya tinggal ngetuk saya kemarin. Tuh, makanya jadi manusia biasa-biasa aja. Ini malam saya diundang luar biasa, Masya Allah, temanya nggak tanggung-tanggung. Ini yang saya maksud jadi orang soleh. Yang muda, Robi ya Karim, yang sinergi dalam satu visi, mencontoh akhlak Nabi. Gampang banget bahasanya, simple. Tapi kalau malam ini kita jelasin ngikutin anak muda, ibu nggak bakal paham. Bu, tahu sinergi apa? Nah lu bingung maulid Nabi, bener? Anak muda bikin acara. Nih saya kasih tahu, ini malam kalau kita bicara sinergi, kita udah bersinergi. Satu, kita kolaborasi laki sama perempuan datang, anak-anak juga ada walaupun ramai banget. Ini namanya sinergi kita. Kumpul seluruh lapisan masyarakat dalam satu tempat yang bermanfaat dengan satu makna keinginan kita, tujuannya agar bisa bareng-bareng satu visi, mencontoh akhlak Nabi. Amin ya rabbal. Mana akhlak Nabi? Akhlak Nabi nomor 1, mempermudah ibadah, jangan mempersulit. Gampangin ibadah, jangan bikin ribet. Bu, gampangin ibadah, jangan bikin ribet. Itu akhlak Nabi. Kita selama ini kalau ngomongin akhlak, duduk di depan orang tua, kepala ngeliatin dengkul, tangan dimasukin ke dalam paha, ngomong kayak orang berbisik. Itu namanya akhlak. Ternyata enggak gitu. Akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul adalah peradaban umat manusia
tingkah laku perbuatannya yang tidak keluar dari norma ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, serta tidak melanggar aturan sunnah baginda Rasulullah. Itu namanya akhlak. Nomor satu, akhlak Nabi mempermudah ibadah, tidak mempersulit, tidak bikin ribet. Kita punya musola, jadikan musola kita tempat orang nyaman buat ibadah, jangan diribetin orang ibadah di dalam musola. Nomor satu, benar. Gimana caranya harus biar ibadah di musola kagak ribet? Gampang. Kalau sholat jangan ngandelin imam yang dijadwal. Siapa baik yang ada di situ ukurannya pas buat jadi imam memenuhi syarat, monggo, benar. Yang merasa kurang minggir, tahu diri. Ini kadang-kala di musola ribet banget. Kalau bukan yang dijadwal, tidak berjamaah. Begitu datang giliran dia, keburu digantiin, ngambek. Besoknya berhenti jadi imam. Betul begitu. Kadangkala yang jadi imam datang kalau jadwal tugasnya, giliran bukan tugas dia kagak nongol. Ini mohon maaf nih, ini penyakit di masyarakat nih. Penyakit di masyarakat. Nggak boleh begitu jadi manusia, mah kudu lagowo. Ngeraba diri, muhasabah, introspeksi. Saya ini siapa? Orang manggil kita ustadz bukan berarti kita paling bener. Woi. Orang manggil kita ustadz bukan berarti kita paling benar. Tingkatan awam kita nih dipanggil ustadz baru pinter manggul-manggul sorban doang. Iya. Ilmu kita masih kurang jauh. Maaf nih, jangan kesinggung yang ustadz. Saya lagi ngomongin diri saya. Ya Bu ya. Nggak mentang-mentang jadi ustaz aja baca doa digantiin ngambek. Besok pindah majelis taklimnya. Jangan. Itu nomor satu tuh, ingat. Kita bukan siapa-siapa Pak. Kita bukan siapa-siapa Bu. Sholat kita aja jadi ustaz cuma dipanggil doang, hebat keren. Ustaz sama yang bukan ustaz sama. Saya pernah analisis satu-satu, saya tanyain. Ternyata kadangkala orang yang paling khusus sholatnya itu bukan yang ustadz, orang yang lagi banyak utangnya. Nggak percaya? Ustadz sholat biasa-biasa aja, udah merasa ustadz, ilmunya banyak, betul? Santai aja. Kata kita ustadz udah bener banget. Kita nggak tahu hati ustadz, tapi orang lagi banyak utang pasrah banget sama Allah. Robi ya karib takbiratul ihramnya mantep, nengok assalamualaikumnya pelan banget, sampai dengkleng ke leher. Tuh orang kalau udah lagi nggak punya duit lagi susah, bener. Doanya juga lain. Orang kalau banyak utang duit kagak gablok, doanya khusyuk bener-bener sama Allah. Air matanya keluar kagak dibuat-buat, suaranya serak tersendat-sendat asli dari hati. Kenapa? Emang lagi kelaparan belum makan. Bener ini loh. Saya liatin kadang-kala malah ustaz yang tukang goroh. Begitu doa masya Allah disedih-sedihin, kita digoro-goroin, ustaz mendramatisir doa. Ya Allah, ampuni salah hilafku ya Allah. Itu kebanyakan lagi sholat Idul Fitri. Betul nggak? Kata malaikat, Allah air mata buaya, gua ditepuk kagak bisa. Manusia. Makanya kita ngerasain banget
Kapan kita sampai di titik terendah jadi manusia, di situ kita ingat banget sama Allah. Betul. Minjem duit sama saudara kagak dapet, dasar sama saudara habis jual kebun. Minjem duit sama tetangga kagak dikasih, dasar sama tetangga kalau nggak ngapa-ngapa datangnya ke rumah kita melulu. Betul. Giliran kita kagak ada yang nolong, larinya kemana kita? Allah. Di situ nilai kehusuan kita keluar semua, isi hati unak-unak kita tumpahkan semua, sholat kita mantap, masya Allah, doa kita langsung dari hati. Woi, orang kalau lagi susah kayak begitu, makanya orang susah faedahnya banyak. Mana orang susah faedahnya banyak? Deketin diri sama Allah, bakal lahir dari hatinya yang paling dalam. Amin ya robbal, ya robbal. Nah, ini malam kita kembali kepada masalah ini loh, sinergi kita. Kita kumpul jadi satu, tidak boleh lihat siapa di antara kita. Dia mau ustadz, dia mau bu lurah, dia mau pak RT, dia mau pak RW. Kita kumpul sama-sama, benar. Kita satu visi, kita satu misi. Mana tujuan kita satu? Meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul jadi imam kita, suri tauladan, uswatun hasanah dalam kehidupan. Kita ini kadang-kala cinta sama Nabi tapi nggak pintar ngikutin Nabi. Dasar mah udah dicontohin banget, digambarin waktu kita ngerjain sholat berjamaah, Pak. Nabi itu bak laksana imam, kita makmum. Sholat berjamaah, kalau kita ngikutin imam jadi makmum, semua kerjaan imam harus kita lakuin. Tidak boleh ngelihat siapa pribadi imam. Imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud, imam salam kita. Pernah enggak sekarang kita berbuat kayak begitu sama baginda Rasulullah? Kita ngikutin baginda Rasul, perjalanan hidupnya kayak Rasul, tingkah laku perbuatannya kayak Rasul. Benar? Kagak, kita nggak sampai. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan pembelajaran buat kita. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan jadi ukuran barometer kehidupan kita. Hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang kita apalin, cuma sekedar jadi wawasan keilmuan, tapi secara realita pelaksanaan kosong kita. Kita lebih banyak dalil-dalil baginda Rasulullah kita buat perdebatan, benar? Buat argumen, biar kita kelihatan orang paling pinter, paling hebat, paling bener di tengah masyarakat. Dasar di mata pandangan Allah bukan itu yang paling hebat, bener? Siapapun kita, mau kayak apapun ilmunya, bukan ukuran barometer Allah bakal kasih keridhaan. Allah cinta cuman satu, inna akramakum indallahi atqakum. Banyak bu orang-orang pinter yang terjerumus jadi keblinger. Baru ukuran kita orang awam, bar sesok alim banget, soleh banget, hancur suhul khotimah. Berapa banyak orang-orang pinter yang tidak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana halal. Yang haram ditelan, yang halal ditelan, yang hak diambil, yang batal diraup. Orang-orang pinter, betul. Makanya sekarang kita lihatin malah lebih banyak lagi yang jadi penguasa. Itu orang-orang pinter. Yang kita lihat beritanya punya masalah, orang-orang pinter, orang-orang goblok kadang-kala yang aman. Setuju? Setuju? Orang goblok mah modalnya asal manut, sami'an wa ta'atan sama guru beres. Saya mau udah goblok kagak ngerti apa-apa, gimana kata guru aja dah. Kata guru sholat subuh 2 rakaat ya 2 rakaat aja udah. Kata guru johor 3 rakaat 3 rakaat aja udah.
Udah begitu aja, nggak pernah kemana-mana tuh. Aman tuh orang tuh. Orang kalau pinter debat, orang goblok lebih banyak diam menyimak. Jangan kaget, berganti waktu orang goblok lebih pinter, orang pinter jadi goblok. Setuju? Setuju? Ini kita ngomongin ini bicara agama, bukan ilmu eksak. Bukan ilmu eksak. Yang ngikutin nabi palsu, yang ngikutin orang ngaku-ngaku malaikat, itu bukan orang goblok, betul. Kebanyakan sarjana pinter, yang goblok aman. Kata yang goblok, ente mau ngomong apa kek? Aneh nggak penting-penting amat, emang kagak paham. Orang goblok mah bener. Saya mah bagaimana kata guru saya, lu mau ngaku nabi, lu mau ngaku malaikat, lu mau ngaku orang sakti, lu mau ngaku orang soleh, lah sebodoh amat. Gua mau gimana kata guru gua bilang ayah burung bebek, aman orang goblok. Nih zaman hati-hati loh. Kita bener-bener lagi diuji. Kadangkala manusia sekarang ini ngukur barometernya dengan ilmu. Kadangkala ilmu itu yang menyesatkan manusia. Berapa banyak orang pintar terjerumus dengan kemaksiatan dan keangkara murkaan melebihi terjerumusnya orang-orang yang bodoh. Makanya mulai sekarang kita kembali kepada visi dan misi kita. Kita kembali kepada ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang baik-baik aja kita ikutin. Kalau kita punya hadis sampaikan sama guru kita, minta dijelasin. Setuju? Jangan jadi manusia merasa pinter. Udah pinter guru di debat, ngaji di majelis taklim, diterangin bab wudu sama gurunya, keluar. Ditanya sama temennya, kenapa bang tadi pulang duluan? Bosen gua bab wudu mulu, udah gelotok di otak gua. Dia kagak tahu Ustadz ngasih bab wudu ada dua kemungkinan. Satu, karena banyak di antara kita yang belum paham wudu. Yang kedua, Ustadz kasih bab wudu, tapi yang diangkat oleh Ustadz buat kita adalah hikmah dari wudu. Bu, selama ini kita wudu baru syarat rukun, asal muka basah, ubun-ubun lepek beres. Bener begitu? Saya yakin orang Pondok Pucung berapa banyak segini nih yang belum apal sama wudu. Baru bisa wudu kecapak-kecepek doang. Kadang-kala doa wudunya malah nggak ngeh. Bener? Kita global aja wudunya. Cuman satu yang kita baca, nawaitu wudu ilirofil hadasil asqor. Begitu ya. Itu mah doa mau wudu. Waktu kita basuh muka doanya apa? Mau kumur apa? Lagi cuci tangan apa? Basuh dua kaki doanya apa? Jarang orang Pondok Pucung yang tahu. Banyak di masjid saya liatin yang udah tua, rambutnya udah pada putih, lagi wudu, yang satu lagi ke kumur, masih sempet nanya temennya, lagi ke kumur bang, pakai nanya, ngapa bang kemarin kagak kondangan? Temennya lagi basuh kaki, nyautin, gua kondangan, cuman udah malam, ribet di rumah, wudu kongko. Banyak nggak? Banyak nggak? Bang, dalam fikih ada dua. Satu ada yang digampangin buat leper, buat yang awam. Satu ada lagi yang dipersulit buat orang-orang yang udah takarrub kepada Allah. Buat awam kayak kita, wudu kongkok boleh-boleh aja, yang penting basah. Makanya oleh ulama diajarin, ambil sunnahnya setiap gerakan tubuh kita 3 kali.
umurnya 3 kali, basuh mukanya 3 kali, cuci hidungnya 3 kali, basuh kupingnya 3 kali, basuh tangan sampai sempurna lewat lutut. Benar begitu? Itu udah beres. Cuman tingkatan kita awam banget. Wih, yang begitu awam banget boleh. Sholat juga sama. Asar takbiratul ihram kita khusyuk, dianggap udah sempurna. Cuman tingkatannya awam banget bang. Nanti kita pengen masuk surga, bertandingnya dengan orang-orang yang luar biasa. Woi, yang levelnya udah waliullah pengennya masuk surga, kita yang awam juga pengen masuk surga. Iya. Sekarang levelnya beda. Kayaknya kita kagak menang. Nih main logika kita nih. Yang satu anak baru tamat SD, yang satu sarjana. Lomba pengen dapat kerja, siapa yang duluan dapat kerja? Yang sarjana, benar begitu. Yang SD dapat bang, cuman belakangan. Yang sarjana agak mendingan tempat kerjanya, yang SD cleaning service, bagian nyuciin WC. Saya khawatir nanti terlalu awam kita ngegampangin semua masalah yang ada di fikih tanpa mengambil hikmah di dalamnya yang diberikan oleh guru kita. Kita kagak sampai kepada level yang terdekat dengan Allah. Bertanding untuk dekat sama Allah kagak gampang. Makanya tadi kita diajarin awal pembukaan acara ini dibacain tahlil, betul. Itu tawasulnya dari baginda Rasulullah, sahabat, tabi'in terus sampai para wali, terus ke guru-guru kita. Benar begitu ya? Buat apa itu? Biar sanadnya nyampe, biar levelnya bisa keangkat. Ibadah juga begitu. Makanya kalau guru lagi nerangin bab yang standar, jangan lihat isinya yang disampaikan babnya, tapi dengerin hikmah yang bakal dikaji oleh guru kita agar kita lebih paham lagi apa itu sebenarnya ilmu. Namanya kita mempermudah diri sendiri, kagak mempersulit. Visi kita sekarang apa kalau kita udah sinergi kayak begini? Visi kita takarub dulu kepada Allah, deketin diri sama Allah, ibadah kepada Allah. Mana cara ibadah kepada Allah? Nomor 1 kata orang Sunda mah kudu eling. Orang kalau udah eling ke Allah udah pasti eling ke saudara. Orang eling ke Allah eling ke tetangga. Orang eling ke Allah, insya Allah eling kepada sesama. Kita terbalik, ingat sama Allah lupa sama keluarga, ingat sama Allah lupa sama tetangga. Yang model kayak begini bakal jauh dari Allah. Bu, ibu berangkat umroh ke tanah suci Makkah, bagus nggak? Bagus. Saudara ibu dari pagi belum makan, orang gablek duit, miskinnya 7 keliling. Saya kasih tahu sama ibu, umrohnya dibatalin, duit umrohnya dibuat nolongin saudaranya. Gede mana pahalanya sama umroh? Lebih gede nolongin saudara. Bisa kagak diterima ibadah umroh ibu di Makkah oleh Allah, nggak bakal dikasih pahala gara-gara ada saudara yang lagi kesusahan nggak gerutu sama ibu. Sekarang kenyataannya apa di tengah masyarakat? Bener, orang berani 3 kali balik pergi haji, orang bisa berani 10 kali berangkat umroh, nggak peduli sama saudara dan tetangganya. Acu tak acu. Woi, bener kagak?
gampangin ibadah di hadapan Allah, ingat sama Allah. Ada yang nanya, emang gampangan mana Rus? Gampangan nolongin tetangga. Enggak perlu ke bandara, enggak perlu mesin tiket, enggak perlu muter-muterin Ka'bah tawaf. Pahalanya jauh dikasih lebih besar. Ini kadangkala kita bangga banget sih. Punya duit mentang-mentang banyak, berangkat haji, pulang ke rumah. Kagak dipanggil haji, ngambek. Ya, iya kagak disebut, detailnya kagak disebut. Korea mau kemana? Gua hajah. Bang Andi mau kemana? Gua haji. Emangnya kalau udah haji bakal dijamin masuk surga? Hah? Orang Pondok Pucung pergi haji cuma belajar manasik doang sih. Betul kagak? Manasik mah ibu pelajarin, mau kagak nggak ngaruh. Nih ibu 10 kali belajar manasik di tanah kita di Indonesia mau berangkat haji, sama yang nggak pernah belajar manasik nyampe di sono sama. Kagak mungkin gara-gara nggak belajar manasik tawaf balik arah atau mati injek-injek dia. Setuju? Setuju? Orang cuman pelaksanaan, cari yang gampang ibadah. Mana? Saya lagi ada rezeki, tengok kiri, tengok kanan. Ini saudara saya, mana yang kesulitan? Tengok kiri, lihat tetangga, mana tetangga saya yang dalam kesulitan. Bantu mereka, berbahagialah bersama di alam dunia, bersyukur atas karunia Allah bareng-bareng. Itu namanya sinergi satu visi dan misi. Enggak mentingin diri sendiri. Wih. Makanya yang kagak punya duit enggak usah repot-repot, jangan pakai geriang-geriang pengen ke Mekah. Ini terutama kaum ibu. Saya sering banget diundang di majelis talim ibu-ibu pertemuan haji, baca talbiyah nangis-nangis. Labbaik, Allahumma labbaik. Saya tanya, yang berangkat haji aja cengenges-cengengesan. Kok ibu jamaahnya baca talbiyah nangis-nangis? Kata dia apa? Saya terbayang Baitullah tapi mau berangkat ke sono nggak gablek duitnya Ustad. Ya Bu ya, Bu ya. Gampangin ya ibadah ya. Detail mah kagak penting. Detail kagak penting, yang dekat sama Allah. Kita satuin niat kita bareng-bareng kita di alam dunia. Ibadah sama-sama kita berjamaah. Ikutin baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar nanti kita masuk surganya juga bareng-bareng. Amin. Orang Pondok Pucung jamaahnya masuk surga disambut sama malaikat Ridwan. Dipimpin sama Pak Ustadz sama Bu Lurah. Mantap. Rame kita kayak biasa mererot aja. Indah kayaknya begitu, indah ya. Jangan masuk surga tanding. Yang masuk yang ustadznya doang, yang bukan ustadznya nggak kebagian. Yang masuk cuman orang-orang yang kaya, yang miskin kagak kebagian. Hidup itu dipermudah. Sinergi kita sekarang ayo kita kembalikan. Kita bersatu dalam kebaikan. Kita menuju pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nomor 1, kolaborasi di antara kita. Yang kedua, kalau udah hidup di alam dunia ini, tantangan, ujian, cobaan bakal datang silih berganti, wajar. Hidup enggak selalu mulus. Orang hidup enggak selamanya indah. Suka duka bareng-bareng. Karena memang keduanya berdampingan, enggak bisa dipisahin. Kalau kita lagi banyak duit, bahagia, hati bagja, orang pada dekat semua sama kita, bahagia. Kapan kita lagi susah, orang jauh, saudara juga kagak mau deketin, temen lewat nyapa aja ogah, nyeluntur baik,
susah. Bener. Rasul udah kasih gambaran sama kita. Enggak selamanya karena ujian begitu berat untuk memperjuangkan risalah agama Allah sebagai rahmatan lil alamin, terus baginda Rasulullah selalu dapat ujian dari Allah. Enggak, ada masa-masanya beliau bahagia, cuman cara bahagia beliau sederhana. Enggak kayak kita ngukur kebahagiaan terlalu tinggi barometernya. Ini yang kadang-kala enggak kejangkau oleh kita sendiri. Pak, baginda Rasul lagi sholat. Begitu beliau sujud, baca tasbih kesukaan beliau itu 11 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Datang cucunya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain naik ke atas punggung Nabi. Nabi lagi sujud sholat baca tasbih, sama cucunya dibuat main kebo-keboan. Nabi dia tambahin tasbihnya yang 11. Lebih panjang lagi dibaca oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Sayyidina Hasan turun, Sayyidina Husain malah pindah ke leher Nabi. Begitu Nabi takbir intikal ganti bilangan rokaat, itu ditimplong Sayyidina Husain. Selesai sholat, Nabi tersenyum sampai gigi serinya kelihatan, saking senengnya ngelihat kedua cucunya. Nabi bahagianya sederhana, lagi sholat dibuat mainan sama cucunya malah bahagia. Beda sama kita, barometernya ketinggian. Betul. Kalau kita lagi sholat ada bocah kecil berisik, bukan bahagia, yang ada kita marah-marah. Bener nggak? Bener nggak? Apalagi levelnya ustadz, bocah berisik, ngomel. Anak-anak diam, yang berisik pulang, pulang bocah. Woi, woi, kata Imam Al-Ghazali, anak dibawa ke musola, ke masjid tempat ibadah dibolehkan. Ada sebagian ulama yang bilang anak itu nggak boleh ada di saf kedua karena belum bisa untuk beristinja. Dia belum suci. Tapi itu golongannya bukan tingkat kita, Bang. Itu buat pahala ahli sufi. Emang di Pondok Pucung ada ahli sufi apa? Woi, woi, jangan tinggi-tinggi ngaji mah. Setuju? Setuju? Sederhana permudah. Jadikan anak-anak itu kebahagiaan kita. Kita lagi sholat di musola masuk bocah kecil. Ambil positifnya. Alhamdulillah di usia saya yang sudah senja ternyata masih banyak anak-anak yang senang main di musola. Kapan saya tutup mata, insya Allah musola kagak bakal sepi. Kenapa? Generasinya yang suka sama musola sudah mulai tumbuh dari usia dini. Begitu. Betul apa betul? Betul apa betul? Kan bocah belajar dulu, seneng dulu, ya kan? Seneng dulu. Kalau udah seneng sama musola, lama-lama juga dia sholat. Sama kayak kita, Pak. Kita kan dulu waktu kecilnya juga sama, betul. Emang ada kita yang ngajar ngaji, begitu ngaji diajarin sama guru kita bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara sujud. Pengajian tahun 80 kagak begitu. Woi, ayo kita ingat, kita juga dulu bocah. Tahun 80 kita ngajinya alif-alifan, enggak pernah alif beneran. Makanya sampai sekarang gobloknya enggak ketulungan. Beda sama anak sekarang, bener. Anak sekarang Iqra cuma sampai 6 Quran bisa dia baca. Kita ngaji alif-alifan setengah juz amma, Fatihah enggak ketemu. Setuju begitu, bener begitu, bener. Berat. Nggak diajarin. Dari mana kita bisa sholatnya? Ngeliatin orang tua kita lagi pada sholat di musola berjamaah, kita di belakang sambil main gedig-gedigan kaki sama temen.
Iya toh? Lama-lama kebayang di otak kita, oh sedekah begitu kagak boleh nengok. Oh caranya sujud begitu kagak boleh ngedlangak. Oh caranya sujud begitu, nggak boleh ke samping. Dengan sendirinya kita bisa, lama-lama baru kita benerin bacaan-bacaannya. Dan jujur sampai sekarang bacaan-bacaan kita belum sempurna 100%. Setuju? Makanya permudah semuanya urusannya. Ya Bu ya. Bu ya, Ibu juga sama. Kalau jadi manusia jangan tegere-gere karena sholat itu jadi wajan timbangan, lalu menumpukan amal ibadah lewat sholat. Sholatnya perempuan banyak kurangnya. Lagi haid ibu kagak sholat, kagak wajib kodok perempuan, udah kurang. Betul? Mau masuk surga susah, pontenannya dikit sama malaikat. Tambahin sama yang gampang, rajin-rajinlah kumpul di majelis taklim. Mau bisa ilmunya, mau dapat ilmunya, itu nomor 2. Nomor pertama niat karena Allah. Amin. Nabi jelasin sama kita. Kata Nabi, man jalasa fi majlisi taklimi afdalu min sholati sunnatin alfa rakaah. Siapa saja orang pondok Pucung yang duduk di majelis taklim niat karena Allah, mau dapat ilmunya mau kagak, asal duduk kumpul aja bareng-bareng, afdalu min sholati sunnatin alfa rakaah, itu lebih baik, lebih utama, lebih sae, lebih hadeh ketimbang dia ngerjain sholat sunnah 1000 rakaat. Saya tanya, Ustadz pondok Pucung mana yang sanggup ngerjain sholat sunnah 1 malam 1000 rakaat? Hah? Per-peran aja ini malam kita ngomong. Nggak usah yang awam, nggak usah orang biasa, yang gurunya aja kalau ngerjain sholat sunnah 1000 rakaat kayaknya jauh buat tingkatan kita. Setuju? Saya apa jujur aja, saya memimpin pondok pesantren dari tahun 2001. Saya bangun bareng-bareng dengan kakak saya. Dipanggil ustaz sama orang kampung di mana-mana. Nggak pakai saya teriak-teriak saya ustaz, udah dipanggil duluan. Tapi kalau bicara masalah sholat, disuruh ngerjain 1000 rakaat, mohon maaf mendingan saya berhenti jadi ustaz. Berat. Bener nggak? Kita main logika aja bang. Taraweh cuman 20 rakaat. Kita sholat itu aja udah kecapean. Akhirnya kita pindah musola ke komplek ambil yang 8. Begitu sholat di komplek yang 8, bacaannya panjang-panjang. Nyesel kita, ngegerutu di hati. Betul? Di tempat gua musola 20 rakaat, setengah 9 bubar. Di komplek cuma 8, jam 9 doa aja belum, boro-boro witir. Nyesel, pindah ke CBD lah kagak sholat. Bener berat tingkatan kita mah orang awam. Berat, ngambil yang ringan-ringan aja. Sholat kerjain yang mantap, belajar terus sama guru-guru kita, manfaatin kumpul-kumpul kayak begini. Amin. Ini kan kayak begini nggak pakai syarat rukun, modalnya niat doang. Betul? Asal kita niat benar-benar karena cinta sama Rasulullah, di acara maulud ini malam, insya Allah pahalanya kagak bakal berkurang dari Allah. Amin ya rabbal. Kapan saya kagak dapat ilmunya? Kagak penting, yang penting udah dapat snacknya. Bener nggak? Ya maulid Nabi sih di musola ini ngadain, besok di sebelah sana juga ada lagi. Betul? Di sini kagak dapat ilmunya, ilokan ongko di sana juga kagak dapat. Pindah-pindahan aja. Yang penting mah kita kumpulnya niat karena cinta bener-bener kepada Rasul. Syarat rukunnya nggak ada.
Sholat mabuk, kita bergeser aja dari arah kiblat 3 kali berturut-turut batal. Betul. Ngaji kayak begini kumpul bareng-bareng, berapa kali bergeser udah ibu. Dari yang sila betisnya pada kencang blonjor kayak orang beranak. Ya bu ya. Yang duduknya udah pegel, pundaknya pada kenceng, tangan tinggal aja koper ke belakang, berunjang dia. Betul. Udah kayak bocah ngeden. Bapak juga kan sama ya Pak ya. Begitu sila kayaknya dengkul udah pada lemes, urat paha udah pada kencang bener, geser aja kayak tasahud akhir duduknya. Yang sebelah belakang paling kalem, diem baik nyender aja, bukan khusyuk jemaah mengpules. Boleh tuh boleh, boleh. Nabi yang bilang kalau ada orang di majelis taklim lalu dia tertidur jangan dibangunin, pahalanya dikasih sama dengan yang nggak tidur, malah cakepan yang tidur, kagak kotor otaknya, kagak jahat hatinya. Di majelis taklim kadang-kala yang jahat yang duduknya paling depan. Ya bu ya, yang paling depan duduk ngeliatin aja, kirain mah khusyuk dengerin ustazah lagi jelasin materi. Iya, nggak taunya matanya lagi ngeliatin tasnya ustazah, dalam hati ngomong itu tas ustazah gede buat masukin pisang itu. Yang tengah udah kagak ada khusyuknya. Yang tengah mah begosek sini, begosek sini, udah serba salah, dari sirap belonjor berunjang. Kenapa? Perut pules, mau bangun nggak enak nyebrang yang langkain orang. Betul, ditahan aja, angkat pahanya pelan-pelan, keluarin pelan-pelan biar nggak kedengeran. Pes, nggak batal toh? Boleh tuh di majelis salim begitu toh? Boleh, tetap pahalanya dikasih. Makanya Masya Allah, kalau orang udah anti kumpul kayak begini bahaya. Gampangin ibadah, jadikan sholat kita itu wajan, barometer ukuran ibadah kita, tapi tambahin dengan ibadah-ibadah yang lainnya agar kita pantas untuk bersama Rasulullah di alam surganya Allah. Amin. Nih di majelis taklim kumpul bareng-bareng semuanya. Makanya ibu di majelis taklim kudu sama datang bareng-bareng. Amin. Tapi saya percaya ibu-ibu pondok pucung di majelis taklimnya rajin-rajin. Ya bu ya. Selasa ngaji di musola, Rabu di rumah perkarangannya Pak RT, pengajian di posyandu, seminggu bisa 5 kali ngaji. Amin. Ya Robbal. Saking rajinnya ibu-ibu ngaji sampai lupa masak. Ya bu. Ngaji sampai lupa masak, lakinya kelaparan, ngegerendeng sewot, pulang kerja nggak dimasakin gara-gara istrinya rajin ngaji. Ibu yang rajin ngaji kayak begitu dijamin kagak masuk surga. Ngaji doang rajin masuk neraka mah ongkoh. Kenapa? Karena ada hal yang lebih utama yang ditinggalin. Makanya Bapak boleh kita suruh istri kita ngaji, keharusan buat ngebimbing. Caranya arahkan yang benar. Bu, ngaji silakan rajin kudu, tugas rumah jangan Ridhonya perempuan dari Allah karena sababia ridhonya suami. Ya bu ya, bu ya, bukan dari ustazah, bukan dari majelis taklim. Makanya perempuan mah asal suaminya udah ridho juga beres urusan. Beda kita Pak, Arizalu kawamuna ala nisa, laki-laki itu pimpinan kepada perempuan. Jauh lebih beraneka macam lagi ragamnya tugas kita. Tugas kepada istri, tugas kepada anak. Bagaimana dalam satu naungan rumah di bawah kepemimpinan kita, rumah kita adem ajib sakinah mawaddah warahmah dan Allah ridho ngelihatnya. Ini yang paling susah.
Makanya mulai sekarang ayo sama-sama kita arahkan pemikiran kita, kita arahkan niat kita, kita arahkan kebersamaan kita dengan sinergi yang hebat, berkolaborasi di tengah masyarakat, mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Motor kita serahkan sepenuhnya, kasih kepercayaan seyakin-yakinnya kepada remaja-remaja kita. Kenapa? Karena remaja mercusuar dalam sebuah kehidupan. Remaja adalah lampu bidal menuju kecerahan. Imam Ali berkata, antum subanul yaum rizalul ghad. Kamu anak muda adalah pemimpin di masa akan datang. Kalau kita nggak kasih kepercayaan sekarang, siapa lagi nanti yang bakal jadi penerus-penerus kita? Setuju? Setuju? Serahin. Ini acara kayak begini kalau bukan anak muda nggak jadi. Ya, gerakannya hebat, idenya banyak, cuman kagak punya modal. Tuh anak muda, makanya modalin. Nah kita ini kalau udah digerakin sama anak muda jadi motornya, apapun urusan masyarakat bakal hidup, dijamin. Inna biyadi subani amral ummah wa fi aqdamika hayatah. Di tangan anak muda semua urusan masyarakat, masalah umat, kemaslahatannya di tangan anak muda. Mau bagaimana pondok pucung ke depan tergantung anak mudanya. Kalau anak mudanya bagus, insya Allah bagus. Makanya malam ini anak muda kasih pesen sama kita sedikit kritik pakai bahasa sinergi dalam satu visi menuju akhlak Rasul. Kalau bahasa pondok pucungnya begini Bu nih, saya terjemahin. Bahasa pondok pucung anak muda, orang tua ayo bareng-bareng sama saya punya ide, bapak ibu punya duit, dukung saya bangun pondok pucung menjadi negeri Madinatul Rasul. Paham Bu? Paham? Ini temanya begitu. Ini kritik pedas. Ini sebenarnya kritikan paling pedas. Cuman sayangnya kebanyakan bapak ibu kagak paham. Sekali lagi saya ulang biar ngeh. Ini tema ngeritik kita. Muda bergerak, muda berjuang, berusaha sekuat tenaga bangkit dari kepemudaannya. Buat apa? Berkolaborasi dengan orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk mencontoh baginda Rasulullah, akhlak pribadinya. Buat apa? Biar masyarakat di Pondok Pucung bisa kompak bersatu dalam keadaan ridho dari Allah. Amin. Ya Rabbal, kita doain anak-anak muda semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kekuatan, dikasih sehat wal afiat, dijadikan remaja-remaja yang aliman muta'alliman wa mubarakatan fid dunya wal akhirah, dijadikan anak-anak muda yang soleh wa solehah, yang daim fi hukukillah wa daim fi hukukillah ibad, dijadikan anak-anak muda yang hari ini terus berkembang dengan berbagai macam idenya dan menjadi pemimpin terbaik di masa akan datang. Biniatil qabul bitamami kulli suli wa ma'mul wa salaki sanad dhakiran wa batinan fid wa dunya wal akhirah wa biniatina wa niyatukum ahlul jamaah bi hadhihi laila ya Allah ijabah bisabab min suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil. Ini yang dapat saya sampaikan, nanti sama-sama kita ngaji sama guru kita Al Habib Al Idrus. Mudah-mudahan kita dikasih sehat semuanya. Mohon maaf atas segala kelamaannya. Bila kita taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.